Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing kepada rekan-rekan sekalian tentang gimana caranya sih kita bikin controller melalui artisan gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau misalkan terminal kita terpakai gitu ya, di Visual Studio Code itu kita bisa buka lebih dari satu terminal gitu ya, pilih plus atau new terminal. Oke, nah ini akan masuk ke directory di mana kita membuka folder ya. Oke, nah untuk membuat controller di web artisan gitu ya, atau di dalam Laravel ya, caranya adalah PHP ya, artisan kemudian make -2 controller ya, controller. Nah, nama controllernya apa ya, nama file controller. Nah, kita namakan saran saya sih samakan ya, namanya barang ya, stripnya 2 kali itu resource ya. Oke, seperti ini. PHP artisan make -2 controller, nama controllernya ya, barang / resource ya. Kita enter. Nah, kalau misalkan ada notif controller create successfully, berarti kita sudah berhasil membuat satu controller dengan nama barang gitu ya. Oke, kita buka di folder controller, app, http controllers. Nah, ini otomatis tergenerate seperti ini rekan-rekan ya, jadi kalian gak usah buat file manual gitu ya. Misalkan di kanan new, kalian ketikin tagnya dari awal dan seterusnya gitu ya. Nah, ini sudah otomatis di generate ya, kelas dengan berbagai fungsinya gitu ya. Nah, tadi kita ketikan strip resource gitu ya, artinya kita mengenerate satu kelas barang ya, termasuk di dalamnya fungsi-fungsinya gitu ya. Oke, seperti store, show ya, edit dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau misalkan tanpa / resource gitu ya, ya dia hanya create file class aja gitu ya, tanpa ada metodenya ya, atau functionnya gitu ya, fungsi. Oke, nah dengan seperti ini kita sudah bisa nge-create satu controller ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan punya banyak controller gitu ya, silakan ya create, disesuaikan gitu ya. Kalau misalkan ada fungsi lain gitu ya yang tidak bisa digunakan di sini, ya tinggal bikin aja gitu ya. Tinggal bikin fungsi baru gitu ya. Itu nggak apa-apa, sah-sah aja ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ini baru controller ya. Nah, kemudian gimana sih caranya ya menghubungkan antara routes ya ke controller yang kita buat ini gitu ya. Nah, di video sebelumnya itu saya menjelaskan bahwa routes itu adalah gerbang utama ya, atau gerbang untuk mengakses seluruh fungsi ya, seluruh sumber daya yang ada di program yang kita buat menggunakan Laravel ini gitu ya. Oke, nah kita masuk ke folder routes dan routes web ya. Di sini kita akan coba menghubungkan folder routes kita ke dalam barang ya, ke dalam controller barang. Kita indeksnya coba isi di sini ya. Oke, kita echo. Ini ditampilkan dari controller barang misalkan seperti ini. Baik, kita ketikkan kita buat routes baru. Oke, di sini root fungsinya get ya. Get, kemudian kita buat nama URL-nya itu barang ya, koma. Nah, untuk mengakses controllernya ya kita gunakan
kurung siku. Kemudian di dalamnya itu nama controllernya barang, ya. Barang, kemudian titik 2 kelas, koma, ya. Nama fungsinya atau metodenya. Tadi yang kita isi itu indeks, ya. Oke, seperti ini. Titik koma, ya. Kemudian save, kita coba akses URL-nya /barang. Enter. Target. Ya, sebelum kita panggil, ya, kita panggil controllernya, ya, kita coba panggil controller barangnya yang menggunakan fungsi use, ya. Foldernya app /http, ya, /controllers, /barang, ya. Titik koma, simpan. Kita coba akses lagi. Bener gak ya? App http masih not exist, ya. Ini kapital semua ya untuk nama depannya, ya. App http, jadi walau di sini kecil, ya, itu aksesnya kapital ya untuk inisialnya. Nah, ini muncul seperti ini, ya. Ini ditampilkan dari controller barang. Kalau misalkan kita ubah untuk metodenya, ya, misalkan di create gitu, ya. Ini harusnya kosong, ya, blank, karena belum ada isinya untuk di controller create ini, ya. Nah, untuk eksplorasi, ya, silahkan rekan-rekan nanti coba gitu, ya, atau nanti akan saya kasih challenge di pertemuan sinkronus. Nah, nanti akan kita coba beberapa fungsi yang ada di sini, ya. Nah, kecuali untuk yang ada requestnya, ya, request di sini kita harus pakai routes-nya ini itu fungsinya get, ya, atau metodenya post gitu, ya. Nah, itu harus nanti sudah ada view gitu, ya. Kalau misalkan kita udah paham untuk controller, nah selanjutnya kita coba ke create view, ya, setelah itu ke model. Baik, mungkin itu saja pertemuan singkat pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.